Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal Kamil, NPM 02122136. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nabila Ajahra, NPM 2021222159. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Nurhaliza dengan NPM 2021222131. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Putri Herawati, NPM 2021222153. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta, NPM 2021222128. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Syifa Mulyani, NPM 2021222127. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Samratu Habibah, NPM 2021222129. Di sini saya selaku moderator izin menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara juga bermakna menjadikan Pancasila sebagai cita-cita atau visi. Hal ini tentunya berlaku untuk pemerintah dan seluruh negara Indonesia dan seluruh warga negara. Pengertian ini ada di dalam Ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 pasal 1 yang bunyinya, Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari negara kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang fungsi ideologi. Fungsi ideologi sendiri ada 6. Yang pertama, sebagai struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, sebagai orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, sebagai norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat, sebagai bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Yang kelima, sebagai kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Yang keenam, sebagai pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Ciri-ciri ideologi. Ideologi terbuka merupakan suatu sistem pemikiran terbuka, sedangkan ideologi tertutup merupakan suatu pemikiran tertutup. Pancasila sebagai ideologi terbuka karena mengandung pengertian ideologi yang berisi orientasi yang besar. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki ciri-ciri diantaranya, yang pertama, cita-cita. Nilai yang ada di dalam Pancasila bukan dipaksakan dari luar, tetapi digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia sendiri. Lalu yang kedua, tidak diciptakan oleh negara, tetapi digali dan ditemukan oleh masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, Pancasila merupakan milik seluruh rakyat. Yang ketiga, bukan diambil dari kekayaan ideologis kelompok orang, tetapi merupakan hasil musyawarah, konsensus dari masyarakat itu sendiri. Lalu yang keempat, ideologi terbuka bukan dibenarkan, tetapi dia dibutuhkan. Yang kelima, tidak operasional, tetapi dioperasionalkan melalui seperangkat konstitusi dan undang-undang lainnya. Oleh sebab itu, ideologi terbuka seperti yang dikembangkan di Indonesia senantiasa terbuka untuk proses reformasi dalam bidang kenegaraan, karena ideologi terbuka berasal dari masyarakat yang dinamis. Lalu yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi terbuka senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran akselerasi dari masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya untuk hidup berbangsa dan bernegara dalam mencapai harkat dan martabat kemanusiaan. Selanjutnya, mengapa ideologi diperlukan?
Ada banyak alasan mengapa ideologi sangat diperlukan. Salah satunya adalah warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang memengaruhi ideologi Pancasila ada 3, yaitu yang pertama unsur ateisme, yang bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, yang merupakan sila pertama dari Pancasila. Yang kedua ada unsur individualisme, dalam liberalis tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keempat. Dan yang ketiga ada kapitalisme, yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Yang kedua, ada penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Menurut Suseno, harus adanya sebuah kesadaran dari berbagai lapisan masyarakat dalam merasionalisasikan nilai-nilai Pancasila yang secara singkat dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, ada kesediaan untuk saling menghargai dan kekhasan masing-masing. Artinya di sini adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi yang terbuka. Selanjutnya, yang kedua ada aktualisasi 5 Pancasila. Artinya, sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. Sila pertama, dalam sila ini negara menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. Sila kedua, dalam sila ini menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta menjadi tolak ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara. Sila ketiga, menegaskan bahwa rasa cinta tanah air tidak dilakukan dengan menolak mereka yang di luar Indonesia, tetapi menjadi pemersatu untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan. Sila keempat memiliki arti bahwa komitmen terhadap demokrasi wajib disukseskan. Dan sila kelima yang terakhir artinya di sini pengetesan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok. Dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh sebuah negara sebagai pedoman hidup bangsa. Saya akan menjelaskan tentang perbandingan Pancasila dengan berbagai ideologi. Yang pertama ada ideologi liberalisme. Paham liberal berkembang dari teori rasionalisme, yaitu paham yang meletakkan rasio sebagai sumber kebenaran tertinggi. Empirisme yang mendasarkan atas kebenaran fakta empiris, serta individualisme yang meletakkan nilai dan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua ada neoliberalisme, merupakan wajah baru dari paham liberal di era globalisasi saat ini. Asumsi dasar paradigma neoliberalisme menekankan adanya campur tangan pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap sebuah kejadian ekonomi. Ketika terjadi situasi kurang baik, ketika pemerintah tidak bisa mengambil peran secara efektif, maka berbagai urusan ekonomi diserahkan sepenuhnya pada pasar. Bisa dikatakan modifikasi baru dari perkembangan ekonomi liberalisme dan kapitalisme. Yang ketiga ada ideologi sosialisme komunisme, yaitu paham ini adalah sebagai bentuk reaksi atas perkembangan masyarakat kapitalis sebagai hasil ideologi liberal. Konon, liberalisme, individualisme, dan kapitalisme dianggap sumber penderitaan rakyat. Komunisme muncul sebagai aksi penindasan rakyat kecil oleh kalangan kapitalis. Selanjutnya, yang keempat ada Marxisme dan Leninisme. Menurut sastra Prateja, Marxisme-Leninisme merupakan suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah, yang didasarkan pada 2 prinsip, yaitu yang pertama, akhir dari perubahan sosial adalah perubahan cara produksi. Yang kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Yang terakhir, Pancasila. Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berkembang melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila berasal dari karakter dan pandangan hidup bangsa yang telah diyakini keberadaannya. Kemudian, oleh masyarakat Indonesia diangkat sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Yang pertama, paham negara persatuan. Hakikat negara persatuan adalah negara yang merupakan suatu kekuasaan dari yang membentuknya,
yaitu rakyat atas berbagai macam etnis, suku, bangsa, dan golongan kebudayaan dan agama. Yang kedua, paham negara kebangsaan. Bangsa pada hakikatnya adalah penjelmaan dari sifat kodrat manusia tersebut. Beberapa ahli juga banyak mendefinisikan teori kebangsaan. Yang pertama, teori Hans Hon mengemukakan tentang bangsa yaitu terbentuk karena persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, negara, dan kewarganegaraan. Yang kedua, geopolitik oleh Friedrich Ratzel menyatakan bahwa negara merupakan suatu organisme yang hidup, suatu bangsa yang hidup subur dan kuat, maka memerlukan suatu ruangan untuk hidup. Yang ketiga, negara kebangsaan Pancasila. Yang pertama, kesatuan sejarah, yaitu sejak zaman prasejarah, zaman Sriwijaya, zaman Majapahit. Yang kedua, kesatuan nasib. Terbentuk karena memiliki nasib yang sama, yaitu dijajah selama 3,5 abad dan memperjuangkan kemerdekaan bersama-sama. Yang ketiga, kesatuan kebudayaan, yaitu tumbuh dan berkembang di atas akar-akar kebudayaan daerah yang menyusunnya. Yang keempat, kesatuan wilayah, yaitu satu tumpah darah Indonesia. Yang kelima, kesatuan atas kerohanian, yaitu pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri, yaitu pandangan hidup berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, paham negara integralistik. Paham negara integralistik dapat diidentifikasikan diantaranya: A. Negara merupakan suatu susunan masyarakat yang integral. B. Semua golongan, bagian dan anggotanya berhubungan satu dengan lainnya. C. Semua golongan merupakan persatuan masyarakat yang organis. D. Yang terpenting dalam kehidupan bersama adalah perhimpunan bangsa seluruhnya. E. Negara tidak memihak kepada sesuatu golongan atau perseorangan. F. Negara merupakan suatu susunan masyarakat yang integral. G. Semua golongan, bagian dan anggotanya berhubungan erat dengan lainnya. H. Semua golongan merupakan persatuan masyarakat yang organis. I. Yang terpenting dalam kehidupan bersama adalah perhimpunan bangsa seluruhnya. Yang keempat, negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Negara tidak memihak sesuatu golongan atau perseorangan. Di sini saya akan memaparkan poin D, yaitu Pancasila dan agama. Negara Indonesia adalah negara yang mengakui Tuhan yang Maha Esa. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu negara kebangsaan yang memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita manusia sebagai makhluk Tuhan dengan segala hak dan kewajibannya. Dalam kaitan dengan tertib hukum di Indonesia, maka secara material, nilai ketuhanan yang Maha Esa ini harus merupakan sumber bahan dan sumber nilai bagi hukum positif di Indonesia. Pancasila merupakan ideologi bangsa, jati diri bangsa, pondasi bagi bangsa Indonesia. Tak asing lagi, seluruh masyarakat yang menganggap sesuatu yang sakral dilafalkan dan diamalkan nilai-nilainya. Namun ada sebagian warga negara yang sudah tidak lagi menganggap adanya Pancasila sebagai ideologi negara karena menjadikan agama sebagai alasan penentang Pancasila. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila dan salah menafsirkan ilmu-ilmu agama. Nah, Indonesia merupakan negara yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan yang harus dipersatukan dengan adanya Pancasila. Sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang memiliki arti bahwa mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan atau keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Agama dapat menjadi sumber bagi suatu ideologi di saat ideologi bersumber dari agama. Maka akan ditemukan suatu bentuk negara teokrasi, yakni sistem pemerintahan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai agama tertentu. Apabila suatu negara bercorak teokrasi, maka pada umumnya bentuk peraturan hukum negara berasal dari doktrin agama tertentu. Di dalam Pancasila
terdapat nilai-nilai dalam menjamin hak atas kebebasan bernegara dan beribadah di Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai alat pemersatu bangsa dalam kebebasan beragama tersebut. Utamanya adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa, yang menjiwai pasal 28E ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, dan memilih tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Kemudian pasal 29 sebagai dasar hukum, hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam kebebasan beragama yang berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ini dimana dalam makna Pancasila dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tertulis bahwa setiap orang Indonesia bebas memilih agama yang dipercayai tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan juga tidak diperbolehkan mengganggu umat lain yang sedang melakukan ibadah. Pada intinya kita harus memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.